Jadi mulai dari sini tarik 1, 2, 3. Jadi 3 apa? 3 putaran. Dan memutarnya juga membentuk angka 8. Dari sini turun ke bawah, terus naik ke atas, terus turun lagi ke bawah, begitu sampai tengah. Begitu bentuk angka 8. Nanti udah kelar baru gini. Terus di bagian lak-lakan itu disikat juga. Kalau siwaknya baru disunnahkan dicuci dulu siwaknya sebelum dipakai, baru tetap disunnahkan untuk dicuci dulu. Sudah udah dibikin jadi kayak sikat begitu, terus dicuci. Setelah dicuci dipakai, setelah selesai dipakai diisap. Itu untuk siwak yang baru. Ya, siwak yang baru setelah dipakai selesai, udah lak-lakannya disikat juga, baru diisap. Nah, itu banyak manfaatnya itu. Tapi kalau udah sering dipakai enggak disunnahkan lagi diisap. Ya. Ntar jigong kita masuk lagi kalau diisap. Ya, udah lama udah dipakai sering kan. Kalau baru iya disunnahkan. Terus setelah dipakai dicuci, ya. Habis kita pakai nih, kalau di dalam berwudu cuci lagi pakai air wudu, baru masukin kantong. Dan siwak disunnahkan untuk sering-sering dicuci. Ya, jangan nggak pernah dicuci sama sekali. Terus panjangnya juga tidak lebih dari 1 jengkal. Ya, 1 jengkal aja ini udah kepanjangan. Soalnya masuk kantong ntar kelihatan ya. Tapi tidak menyalahi sunnah kalau selama masih ukurannya sejengkal tangan kita. Kalau kepanjangan nanti mau kemana nih? Kepanjangan sih buat apaan? Ya cukup segini udah, normalnya udah segitu udah. Kalau bisa pas ukuran ukuran kantong gitu dah. Ada sunnah nabawiyah. Manfaat terbesar dari siwak katanya apa? Membantu kita wafat dalam husnul khatimah. Itu manfaat terbesar. Orang membiasakan pakai siwak, meninggalnya husnul khatimah ala qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar nanti lisannya gampang. Waktu nazak lisannya gampang mau ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah baca bismillah, pakai siwak, baru an yaghsila kaffaihi thalathan. Membasuh telapak tangannya 3 kali. Bagaimana basuh tangan telapak tangannya? Di sela-selain. Kayak inti diajarin kemarin tuh cara basuh tangan. Ya waktu awal pandemi itu. Tangan kita diselain begini. Jadi bukan begini doang. Diselain tangannya. Ini biar Biar kena semuanya. 3 kali dibasuh sambil baca doanya. Ya Allahumma nas'alukal yumna wal barakah. Kemudian thumma yatamadmad wa yastanshiqu bi 3 gharafat. Kemudian berkumur-kumur. Jadi pakai tangan kanan, telapak tangan kanan, air diambil masukin ke mulut sama hidung sekalian. Ini namanya kaifiyatil jama'. Ada lagi nanti kaifiyatil farq, atau dengan cara dipisah. Kalau ini digabungin dengan sekali air dalam 1 telapak tangan, buat mulut kumur-kumur sama masukin ke hidung. Ya, aktsarul ulama mengatakan begitu cara Nabi SAW ketika beliau yatamadmad wa yastanshiq wa yastanthir. Ada yang mengatakan seperti Ibnul Jauzi kalau tidak salah, beliau mengatakan
cara yang tadi apa? Fard. Artinya 3 kali untuk kumur-kumur, 3 kali untuk masukkan air ke hidung, namanya istinsyak. Silahkan pilih yang mana, boleh saja. Tapi yang kebanyakan ulama bilang cara yang apa tadi? Sekali ngambil air buat kumur-kumur sama buat basuh hidung dan ngeluarin juga. Jadi pakai tangan kanan masukin, kumur-kumur, ngeluarin air dari hidungnya pakai tangan kiri. Masukin pakai tangan kanan, keluarin pakai tangan kiri. Sambil dibersihin hidungnya. Kalau bisa kalau bisa dikorek-korek dikit boleh. Bersihin kotoran dari hidungnya boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu basuh mulut baca doa, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Waktu masukin air ke hidung baca doa juga, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikan aku penciuman untuk mencium aroma syurga. Waktu istinsarnya juga baca, waktu ngebuang dari hidung, ngeluarin, baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa su'id dar. Minta berlindung dari aroma neraka. Yang mana semua aroma syurga, aroma neraka itu bagi penduduknya sudah tercium nanti di akhirat. Entah di akhirat kita masih belum nyampe syurga. Kalau ahli syurga nih, mudah-mudahan kita termasuk ahli syurga. Belum nyampe syurga udah kecium dari perjalanan 500 tahun. Aroma syurganya udah kecium. Bau neraka juga sama. Yang bakal jadi ahli neraka udah nyium bau neraka dari jarak 500 tahun dia udah kecium. Yang busuknya luar biasa. Wa an yaghsila kaffaihi thalathan, membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur, lalu memasukkan air di hidungnya dan mengeluarkan dengan 3 kali basuhan. Kalau yang dipisahin tadi berarti 6 kali ya. Kumur-kumur 3 kali, masukin air ke hidungnya 3 kali. Yusilu bainahuma bikulli gharfah. Ini beliau ngambil ngambil yang kebanyakan ulama pakai. Untuk digabungkan antara keduanya dengan setiap tiap cidukan air. Jadi setiap satu air untuk 2, kumur-kumur dan masukin ke hidung. Wa yastanziru ma fi batini anfihi biyasari. Kemudian mengeluarkan dari yang ada di dalam perut hidungnya biyasarihi dengan telapak kirinya. Tidak lebih 3 kali aja. Kalau 4 kali berarti 5 kali. Selalu jadiin ganjil ya. Kalau kelebihan sampai 4 kali berarti nambah lagi 1 lagi. Biar tetap hitungannya ganjil. Wa thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, mubtadi'an min a'la, mulai dari atas. Basuhnya mulai dari atas. Kalau pakai keran misalnya langsung di keran langsung dari atas sini kita siram. Usap, ambil diusap biar kena semuanya. Mubtadi'an min a'la, mulai dari atas. Misalnya pakai gayung juga kalau pakai gayung juga sama. Kalau kita begini pakai keran sama, dari atas sini disiram. Karena kan hukum alam begitu kan. Air itu ke tempat yang paling ke tempat yang lebih rendah, ya kan? Jadi mulai dari atas. Kalau begini sah-sah saja wudunya. Kalau yang mulai begini, siram begini, sah wudunya, tapi tidak mengambil sunnahnya.
Wa yutilu ghurratahu, kemudian melebihkan batasan-batasan di dalam apa? Di dalam wajahnya. Wajah itu yang wajib dari sini. Ini dari daun apa namanya sih? Gendang ya? Hah? Daun telinga. Ini daun telinga nih. Iya. Hah? Ini daun telinga. Ini apa nih? Hah? Apa nih? Hah? Ini tempatnya cambang gitu ya. Kalau ada jambang nih di sini sampingnya. Nah, ini batasan wajah di sini. Dari sini sampai sini. Ya. Hah? Yang ada agak keras nih. Iya, ini batasan wajah di sini. Selebihnya udah masuk kuping berarti. Lewat dari sini namanya kuping. Kalau masih di sini, ini wajah. Ini batasan wajah nih. Kalau nyuci wajah ini berarti harus kena nih. Terus sampai sini. Terus apa? Untuk apa? Untuk dari sini kemarinya, dari ujung dagu sampai tempat tumbuhnya rambut. Ya. Kalau botak bagaimana? Dulunya bagaimana tumbuh rambutnya di mana? Ya jangan bingungin. Dari dulu tumbuh rambutnya segimana? Ya udah sampai situ berarti wajahnya sampai situ. Nah, inilah ukuran lebar lebih banyak daripada ukuran panjang. Biasanya lebih besar panjang apa lebih besar lebar? Hitungannya. Hah? Banyakan lebar apa banyakan panjang? Hah? Namanya aja panjang. Panjang berarti lebih daripada lebar. Nah, tapi untuk wajah enggak. Untuk wajah lebar lebih banyak jumlahnya daripada panjang. Coba nyampe rumah ente ukur muka ente. Ukur coba. Mana yang lebih banyak hitungannya? Yang ini apa ini? Yang ini lebih banyak. Ini lebar muka kan namanya kan? Ya. Wa yukhallilu lihyatahu. Jadi setelah membasuh tadi, makanya apa di saat basuh muka usahakan kuping juga kena. Biar apa? Biar betul-betul sempurna kita basuh muka kita. Yakin. Dan itu namanya italatul ghurrah. Melebihkan bagian di muka kita. Sebanyak kita melebihkan itu nanti yang bercahaya di yaumil qiyamah. Ghurran muhajjalin kata Nabi. Apa ummati? Aku nanti bisa mengetahui umatku dari apa? Dari atharul wudu. Yang apa disebutkan ghurran muhajjalin. Ghurran untuk mukanya cahayanya sampai sebatas mana wudunya dan kakinya juga begitu. Ya, jadi kalau muka sama kaki nanti dilebihkan ya. Dan ini semua nanti semua cara dan sunnah yang disebutkan ini kalau bukan di saat rame orang yang ngantri wudu, terus bukan di masjid yang airnya wakaf ya. Ini semua kalau apa di rumah kita, tempat pribadi kita atau yang apa kita bebas lah, tidak sampai mengganggu yang lain, baru kita jalanin semuanya. Tapi kalau di masjid orang ngantri banyak, ini ente meraktekin ini ribut semua orang di belakang. Ya itu lebih penting diperhatikan. Jadi mura'at huququn nas aula. Memperhatikan hak orang lain itu lebih utama daripada kita jalanin sunnah bahkan. Cukup yang wajib aja. Kalau rame nih orang ngantri mau sholat maghrib cepat lagi kan. Biasanya juga apa ya? Mugimnya cepat komat. Kalau orang belakang banyak, udah ente yang wajib aja ente kerjain. Yang sunnah nggak usah dikerjakan, nggak masalah. Itu lebih afdol, itu lebih utama. Ya sama kayak di duduk tahiyat, rapat kita punya soft, duduknya tetap mau jalsat apa? Jalsat tawarruk lah. Udah duduknya seperti duduk baina apa? Baina sajadatain, seperti duduk di antara dua sujud aja, nggak usah pakai ngeluarin kaki ya. Kesian yang lain, itu lebih utama, itu lebih afdal.
Kalau sama-sama sohib, sama-sama resep, ya udah biasa main injek-injekan nggak apa-apa. Nanti mau bagaimana duduk sunnah praktek ini nggak masalah, karena kita tahu ini orang nggak bakal terganggu, sohib kita nggak bakalan terganggu, malah resep malah nggak masalah. Tapi kalau orang dari mana-mana jangan. Ya. Pikirin orang lain itu bagus, lebih utama, lebih afdal. Malah kita di pondok tuh sampai di sop barisan itu sampai sempit-sempitan. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang kesinggung, sempit-sempitan juga nggak ada yang kesinggung. Wa yukhallilu lihyatahu, kemudian menyela-nyelai jenggotnya. Kalau jenggotnya tipis wajib. Jenggotnya tipis wajib harus disela-selain biar semuanya kena. Karena yang di bawah jenggot ini masih dalam batasan wajah. Kecuali jenggotnya tebal. Ya. Jadi brewok tebal. Bagaimana kita tahu tebal dan tipis? Kalau dari jarak kira-kira 1 meter tidak kelihatan kulit di belakang jenggotnya. Kulit yang di belakang jenggot nggak kelihatan lagi warnanya apa, yang kelihatan cuma hitam doang udah. Hitam warna jenggot. Nah, itu berarti jenggotnya tebal berarti. Kalau jenggot tebal disunnahkan takhlil. Disunnahkan dia juga tetap menyela-nyelai. Nah, cara menyelainya juga sunnah, ada caranya. Bagaimana? Dari bawah ke atas. Bukan begini dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, begitu. Ya, jadi ambil air. Kalau pakai keran lebih gampang, ya. Pakai keran lebih gampang. Thumma yaghsilu yadahu al-yumna thalathan. Udah selesai, ini udah bagian muka udah selesai. Nah, waktu membasuh muka tadi doanya apa? Di sini ada nanti dia apa? Setelah pembahasan ini nanti masuk ke apa? Adiyatul wudu wa adhkaruhu. Nanti antum bisa apa? Amalkan ini. Ya, ada tulisannya di situ, ada catatannya. Amalin setiap wudu. Waktu basuh muka apa bacanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Atau boleh juga Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa la tusawwid wajhi yauma taswaddul wujuh. Boleh semua, dua-duanya boleh. Ya Allah, cahayakanlah mukaku nanti di mana di hari kiamat. Jangan jadikan mukaku yang apa? Yang hitam legam nanti di yaumil qiyamah. Karena nanti di yaumil qiyamah semua al-munafiqin wal musyrikin itu mukanya gelap. Enggak kelihatan mukanya. Hitam. Padahal apa? Padahal waktu di dunia bule, putih. Tapi di yaumil qiyamah nanti yang menentukan adalah amal kita masing-masing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi umat Nabi Muhammad yang apa, walaupun dia ahli maksiat, tapi dia suka berwudu, suka sholat, itu mukanya enggak apa? Enggak hitam legam, enggak. Masih ada cahaya dari min atharil wudu. Apa simahum fi wujuhim min atharil wudu. Itu apa? Tanda mereka terlihat di wajah mereka dari bekas air wudu. Ini cahaya. La ilaha illallah Muhammad. Thumma yaghsilu yadahu al-yumna thalathan, membasuh tangannya yang sebelah kanan 3 kali. Dimulai dari mana? Dimulai dari siku-siku terlebih dahulu. Jadi mulai dari sini. Bukan begini. Ya. Kecuali di mana? Kalau ente wudunya di bak atau di sungai. Kalau dulu mah pakai kali, sungai, laut. Berarti ya mau enggak mau dari mana?
dari telapak turun kemari. Tapi kalau sekarang nyucinya dari sini. Dan ini yang disunnahkan itu sebetulnya dari siku-siku. Ya, mulai basuhnya dari sini terus turun ke bawah sampai di sini diselain terus digosok. Ya, sunnah di setiap anggota wudu itu at-tadlik. Di semua anggota wudu bukan cuma disiram saja tapi digosok. Muka kita dibasuh benar, ya. Muka, tangan juga, ya. Diselain juga tangannya. Ntar kaki juga begitu. Rambutnya juga, ya. Rambutnya juga disiram betul, digosok sampai ke belakang, itu sunnah. Semuanya dibasuh. Tsumma yaghsilu yadahu min thalathan wa yutilu at-tahjil, kemudian dilebihkan batasan yang wajibnya, dilebihkan dari batasan itu. Ini kalau basuh tangan dari mana? Dari sini. Ini apa namanya? Hah? Apa? Lengan ya. Dari lengan basuh ini. Setidak-tidaknya lebih sedikit dari mana? Dari batasan sikunya. Mau dapat semuanya, nyemplung aja ke kolam. Dapat semuanya. Tapi digosok ya, jangan cuma nyemplung aja. Dapat sunnah semuanya. Tsumma yaghsilu yadahu al-yumna thalathan wa yutilu at-tahjil. Fayarfa'ul ma' fawqa al-mirfaqain. Melebihkan airnya daripada mirfaq, yaitu apa ini? Siku-sikunya. Wa ghayatuhu ilal katif, dan paling puncaknya, maksimalnya sampai kemana? Sampai ke sini. Apa tadi namanya? Lengan ya. Ini juga lengan. Wa ghayatuhu ilal katif, maksudnya sampai ke batasan bahu ya. Berarti sampai sini. Jangan sama bahunya, jangan. Tsumma yaghsilu yadahu al-yusra kadzalik, kemudian membasuh tangannya yang kiri juga sama seperti itu. Nah, waktu membasuh tangan itu baca doa juga. Apa itu? Ayo. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Apalin tuh, ya. Apalin, praktekin setiap wudu. Kita wudu minimal setiap hari kan 5 kali minimal. Kalau kita praktekin terus seminggu udah hafal insyaallah. Hah? Udah hafal kalau normal 5 kali dia baca selama 1 minggu, berarti 7 kali 5. Orang yang akalnya sehat, normal hafalannya, itu ngulangin 25 kali hafal. 25 kali diulang hafal. Nah, ini berarti 35. Seminggu udah hafal insyaallah. Asal dipraktekin terus. Nggak apa-apa ente kasih tulisan, ente biasa wudhu di rumah di mana, asal jangan dalam kamar mandi. Nah, di keran luar kamar mandi kasih tulisan dulu. Buat awal, nanti habis itu kalau udah hafal mah udah nggak usah pakai lagi. Atau ente cari di handphone doa wudhu yang pakai suara. Setel ente lagi wudhu, ente dengerin, ikutin. Ya biar hafal. فيرفع الماء فوق المرفقين وغايته إلى الكتف ثم يغسل يده اليسرى كذلك, kemudian membasuh tangannya yang kiri seperti itu juga. Wa yukhallilu asabi'a yadayhi bitashbik, kemudian setelah apa? Setelah selesai nih, tadi kan kita udah begini waktu wudu, tangan kanan udah selesai, tangan kita nih dua-duanya kita basuh begini. Ini namanya tashbik.
Ini takhlil, menyela-nyelai kedua tangannya dengan cara tashbik. Jadi masukkan jari kanan ke jari yang kiri. Dan begini ini makruh ya, di luar apa? Di luar wudu. Kalau di wudu kita dipinta memang diajarkan memang harus begitu. Tapi di luar wudu kita lagi duduk lagi apa begini makruh hukumnya. Jadi tangan kita kalau lagi apa-apa jangan begini. Yaruddud du'a apa? Yaruddud du'a. Menolak doa. Siapapun yang ada ngedoain kita, tangan kita begini, doanya nggak nyampe. Sayang ya. Apa disebutkan bahwasanya dahulu waktu Nabi SAW mengatakan Allahumma ayyid hadzal din bi ahadil umarain. Ya Allah, berikan kekuatan agama ini dengan keislaman salah satu dari orang kuat di bangsa Quraisy yang punya pengaruh besar, yang sama-sama namanya Umar. Amr sama. Satu Sayyidina Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Hisham, atau lebih dikenal siapa? Abu Jahal. Katanya waktu Nabi doa itu Abu Jahal sering kalau duduk tangannya begitu. Kalau duduk tangannya di tashbik. Makanya doa Nabi jatuhnya ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi jangan rubah kebiasaan kita. Kalau suka duduk begitu atau lagi diam-diam tangan, jangan. Begini aja, nggak usah digabungin. Atau begini. Atau dilepas saja. Ya. Thumma yamsah ra'sahu thalathan. Kemudian membasuh kepalanya 3 kali. Wa ya'ummu fil mashi jami'a ra'sih, dan menyeluruhkan di basuhannya tersebut di atas kepalanya semuanya. Batasan kepala apa? Mambatus sya'ar, itu kepala. Batasan kepala tempat tumbuhnya rambut. Nih. Tempat tumbuhnya rambut. Itu batasan kepala. Jadi yang diperintahkan untuk membasuh bukan rambut tapi kepala. Kepala kita yang harus dibasuh. Rambutnya maunya panjang, rambutnya pendek, nggak ngurus. Yang pasti harus sampai ke bagian tempat tumbuhnya rambut. Rukunnya walaupun sedikit dari bagian kepala, tapi sunnahnya dibasuh semuanya. Kalau di madhab lain wajib ya. Di madhab lain hukumnya wajib. Di madhab kita Imam Syafi'i sunnah. Membasuh semuanya itu sunnah hukumnya. Wa ya'ummu fil mash jami' ra'sihi fayada'u ru'usa asabi'ihi ala muqaddami ra'sihi. Jadi caranya bagaimana? Jempol taruh di sini. Jempol kita nih taruh di ujung telinga. Kemudian ini jari sampai ketemu. Udah ketemu semua jari baru begini. Ya. Ke belakang, balik lagi ke depan. Terus ambil lagi ke belakang, tarik lagi ke depan. 3 kali. Itu cara membasuhnya dengan cara yang disunnahkan. Ya Allah. Wa yadhhabu biha ila ghafah. Jadi dari depan tarik ke belakang. Begitu. Thumma yamsahu udhunaihi. Kemudian membasuh kedua telinganya. Waktu basuh apa tadi? Membasuh kepala ya. Baca doanya. Apa doanya? Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar. Ketika membasuh apa? Membasuh telinganya, baca doa juga.
Allahumma asma'ni nidaan Allahumma asmi'ni nidaan fil jannah. Ya Allah, perdengarkan aku suara panggilan daripada syurga. Tahu baca juga Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Caranya pertama, zahiruhuma wa batinuhuma thalathan. Pertama membasuh zahirnya dulu. Jadi apa? Pakai apa? Pakai jari kelingking. Pakai jari yang mana aja boleh, tapi mau sunnahnya perfect, betul-betul sunnah semuanya, pakai jari kelingking. Ini batin, bagian dalam. Kemudian bagian dalam tapi untuk luar. Ini kan bagian dalam banget. Ini bagian dalam untuk bagian luar begini. Pakai apa? Pakai jari telunjuk. Begini, terus diputarin semuanya. Jari jempolnya di belakang. Untuk apa? Muterin semua bagian belakang. Telunjuk untuk masuk ke semua rongga di sini yang ada di kuping. Gitu. Diulang sampai 3 kali. Habis itu ambil air lagi, dibasuh bagian apa? Bagian luar. Ini namanya zahirnya. 3 kali. Begitu. Jadi zahir ambil air, dibasuh apa? Tuh, ambil air 2, ambil air 3. Kemudian bagian dalam 1, 2, 3. Terus apa? Bagian luar begini. 1, ambil air 2, 3. Berapa kali tuh? 9 ya? 9 kali. Thumma yaghsilu rajlahu al-yumna thalathan. Kemudian membasuh kaki yang sebelah kanan 3 kali. Wa yutilu at-tahjil, dan melebihkan dari batasan wajib. Batasan wajibnya sampai ka'bain, sampai mata kaki, ya dua mata kaki. Usahakan tidak segitu tapi dilebihkan, walaupun sedikit lebih. Kalau bisa sampai betis ya. Betis ini bahasa Indonesia bukan sih? Hah? Bahasa Indonesia? Betis ya. Fayarfa'al ma' fawqal ka'bain, melebihkan air dari apa? Dari 2 mata kaki. Wa ghayatuhu ila rukbatain, maksimal sampai dengkul. Enggak sampai paha, cukup sampai dengkul saja. Thumma rijlahul yusra kadzalik, kemudian kakinya yang sebelah kiri seperti itu. Wa yukhallilu asabi'ahuma mubtadi'an min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kemudian apa? Menyela-nyelai jari kakinya mulai dari kaki kanan. Pakai tangan yang mana? Pakai tangan kiri. Jari yang mana? Jari kelingking. Gini. Dari bawah ya. Menyelanya dari bawah terus 1, 2, 3, 4. Terus kaki kanannya juga sama. Pakai mana? Pakai jari kelingking. Tangan kiri. Terus begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari kelingking selesai di kelingking. Itu cara menyela-nyelainya yang disunnahkan. Kalau terbiasa mudah, tapi kalau nggak terbiasa agak susah, agak kaku ya. Jadi kalau udah sering, udah terbiasa, sangat gampang sekali. Sunnah wudhu juga adalah dalam posisi apa? Duduk menghadap ke kiblat.
kalau duduk itu aman dari cipratan air yang kotor. Tapi kalau ada cipratan air yang kotor bisa mengenai pakaian kita, lebih baik tidak duduk. Lebih baik dalam posisi berdiri biar lebih aman. Kalau memang bagus, memang di setting sama pengurus masjid atau yang bertanggung jawab urusan itu, dikasih tempat duduk yang terbuat dari biasanya dari semen atau pakai ubin, memang disediakan setiap depan tempat duduk, itu afdal, lebih zen, lebih bagus. Di sana kalau kita kemana, kalau kita ke Saudi, di sebagian besar masjidnya pakai begitu, di setiap depan keran ada tempat duduknya. Atau kalau nggak mau nanti biar tetap lega, sediain aja bangku yang bisa dipakai waktu untuk berwudu. Bangku plastik banyak yang kecil-kecil, yang biasa pakai ibu-ibu buat basuh baju, cuci baju. Itu bisa dapat sunnah jadi ya, biar dapat sunnahnya. Wa yakhallilu asabi'ahuma mubtadi'an min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Satu di sini yang tidak disebutkan membasuh membasuh ragabah. Nih. Namanya? Pundak. Tengkuk. Iya. Ya, itu disunahkan dibasuh. Terus Allahumma a'tig ragabati minan nar. Baca doanya, ya Allah, selamatkan leherku ini daripada belenggu api neraka.